Halo teman-teman penghayat diksi, selamat datang kembali di channel saya Penghayat Diksi. Dalam segmen kali ini saya ingin mereaksi atau membeli react terhadap video-video yang sebetulnya nggak aneh-aneh banget ya, cuman mungkin agak beda aja gitu ya. Ada beberapa video yang sudah masuk, saya ambil dari beberapa akun Instagram ya. Baik, video-video ini rame ya sebetulnya, banyak banget yang lihat, banyak banget yang komen juga. Nah, saya akan react satu-satu ya teman-teman ya. Oke, video yang pertama kita lihat. Kamu ambil tuh di makam. Kok bisa di sini, Pak? Kapan apa yang ngambil? Tulang itu bergeser, Mas. Dari lokasi sini pindah ke sana. Itu semua dan 6 orang itu terbengong cuma. Ini beneran enggak? Lah matamu tuh nyawang enggak? Kayak gitu. Saya gini kan. Ambil itu tulangnya. Bener enggak tulang? Bener, Pak. Apa kapan yang narik pusaka? Kapan apa yang geser? Udah nggak usah banyak tanya, ayo ambil. Oke, si Mas ini berseliweran ya wajahnya, bahkan sempat diundang ke beberapa podcast besar banget. Saya lupa namanya ya, mungkin saya belum tahu namanya, tapi wajahnya sudah familiar banget, diundang ke banyak podcast. Dalam video tadi dia geserin tulang ya, tulang belulang yang ada di makam gitu ya, dengan beberapa kali tipuan, pok gitu ya. Kemudian tulangnya geser. Nah, murid-muridnya bilang itu pusaka. Gimana cara mindahinnya? Saya kira ini teleport kali ya. Ini menteleportasi pusaka ya. Kalau tulang itu masuk ke pusaka ya menteleportasi gitu. Percaya atau enggak? Bagi saya imajinasi itu menarik ya. Terlepas benar tidaknya, tapi itu menarik. Itu aja sih kalau respon saya ya terhadap video si Mas yang ini. Oke, video berikutnya ya. Momen wanita ini histeris menangis sambil cium rambut Nabi yang dipegang Charlie. Oke. Oke teman-teman, video yang kedua, kalau saya iba ya terhadap si ibu yang menangis ini sambil menciumi yang dipercaya oleh kelompok di forum mungkin pengajian ini, kayak pengajian banyak orang-orang berpakaian bersarung gitu. Ada Charlie Van Houten ya, vokalisnya ST12 ya. Dia megang semacam kayak sesuatu yang di dalamnya mungkin ada rambutnya Nabi ya. Masalah percaya atau tidak, tentu teman-teman majelis yang ada di sini percaya itu rambutnya Nabi atau Rasulullah ya. Cuman kalau saya nggak tahu ya, itu harus ada riset ya, benar atau tidak, dites secara sains gitu, benar nggak itu rambutnya Nabi gitu ya, dengan diocokkan dengan berbagai macam data yang mungkin bisa diakses. Saya sih nggak tahu ya itu benar atau enggak, karena harus ada pembuktian ya, harus ada pembuktian. Yang bikin saya sedih adalah ibu ini sampai menangis karena memang ada harapan banyak ya tentang hidup, tentang kegetiran hidup, sehingga mungkin dipercaya dengan menyentuh atau mencium sesuatu yang dianggap oleh majelis ini sebagai rambut Nabi, itu mungkin akan memberikan berkah gitu kan ya, memberikan berkah, memberikan sesuatu yang membuat dia bisa bahagia secara hidup. Yang pasti saya iba dengan mungkin tidak sedikit ya masyarakat Indonesia seperti si ibu ini yang memiliki banyak permasalahan hidup gitu. Jadi ya harusnya sih ibu saya doakan ya, semoga rezekinya lancar, nanti anaknya bisa kuliah atau paling enggak menjadi anak yang cerdas, dapat beasiswa ke Harvard gitu ya, atau Cambridge, sehingga insya Allah sih bisa memperbaiki kondisi keluarga hari ini ya. Bagi saya penting banget itu pendidikan ya. Dengan video ini saya kira pendidikan itu penting ya, untuk mengangkat harkat martabat keluarga, tentu untuk menjadi rasional ya, logis, agar nanti tidak mungkin melakukan hal-hal yang kayak gini gitu ya. Oke, itu video kedua. Video ketiga berikutnya.
Beliau mendoakan, beliau berharap la'allahum yadkhuluna al-jannah. Mudah-mudahan mereka, barang siapa yang mau dijajah ilmu karamah bela diri, insya Allah hubungi Habibana. Perang Uhud, Rasulullah SAW pernah terkena tombak di sebelah pundak kanannya, dan itu beliau katakan sakitnya itu sampai dirasakan selama 1 bulan, dan bahkan pedang itu pernah nancap di keningnya, di helm topeng besinya itu nancap kena keningnya berdarah. Bahkan gigi Rasulullah di perang Uhud itu sampai pecah. Nah, kalau ilmu kebal, kalau misalnya ada ijazahnya sampai kepada Rasulullah, ya semua musuh bakal terpental. Jadi wali apa ini? Ini bukan ilmu dalam, ini orang dalam. Oke, Mas Zulfikar ya, dari akun Mas Zulfikar ya. Ada video, judul videonya itu dikasih caption, Habib ditusuk orang, orangnya jadi patung. Oke. Ini saya kira Mas Zulfikar ini terlampau serius ya menanggapi sebuah video. Itu dalam sebuah pengajian ada yang dianggap Habib di situ ya. Saya nggak tahu Habib apa namanya. Itu tiba-tiba ada orang yang menusuk di belakang. Tiba-tiba nggak bisa tuh matung gini ya, gitu ya, nge-freeze ya. Nge-freeze itu salah satu ilmu dari si ini Sub-Zero ya. Sub-Zero kan kalau di Mortal Kombat ngeluarin apa, semburan es itu orang nge-freeze ya. Itu kira-kira gitulah. Nah, Mas Zulfikar kenapa saya anggap terlalu serius? Ini marketing, Mas ya. Ini marketing agar orang-orang mau ikutan kelas bela diri si Habib kan gitu. Kalau bisa ikutan nanti bisa kayak gitu tuh. Kalau mau ada yang nusuk atau mau yang hajar itu nggak bisa. Tiba-tiba nge-freeze. Ini marketing ya, sebagaimana marketing perumahan, marketing sekolah, marketing kampus. Cuman Mas Zulfikar membuat ini terlalu serius responnya ya, sampai menceritakan Nabi aja, sekelas Nabi itu giginya pernah patah gitu ya, kemudian pelipisnya pernah berdarah. Kalau misalnya memang Nabi, kalau orang ini kayak gini aja, Nabi juga harusnya bisa. Dan kalau memang Nabi bisa, harusnya semua musuhnya terpental pada saat perang Uhud gitu ya. Ini terlalu serius sih komennya Mas Zulfikar ya. Ini kan cuma marketing biasa aja. Mas juga bisa kok bikin kayak gini ya. Aman ya, aman, videonya aman. Lanjut. Kalau orang ngisi perut pakai paku, dom silet, TK Mas. Si Mas ganteng lagi videonya ya. Jadi ini kayaknya sih obrolannya masalah santet ya. Masalah misalnya orang bisa ngirim paku, bisa ngirim silet ke dalam perut, itu levelnya level TK. Kalau dalam dunia santet mungkin menurut si Masnya ini ya, imajinasi penting ya. Bagi saya mungkin si Mas ganteng ini banyak membaca buku fiksi ya, kemudian imajinasinya sangat meluas gitu. Padahal kemarin belum lama kan Ferry Irwandi pernah nantang orang untuk nyantet dia. Hadiahnya nggak main-main, itu Alphard ya. Alphard kalau kita butuh duit ya tinggal jual lagi gitu ya. Cuman sampai detik ini ya, sampai detik ini bahkan video penghayat diksi dibuat nggak ada ya, nggak ada satupun dukun yang ngapa-ngapain Ferry Irwandi melalui santet ya. Mudah-mudahan Bang Ferry sehat-sehat ya, tanpa harus diracun atau dibunuh atau dibawakan pemuda bayaran demi memvalidasi santet itu ada. Jadi ini ngomong soal santet si Mas ganteng tadi ya. TK katanya, kalau cuma masukin silet paku itu levelnya TK. Oke, mantap. Saya makan nggak pernah mau tiap hari minumnya es kopi. Es kopi terus kalau melek sampai 7 hari, 8 hari, 10 hari udah biasa, nggak pernah tidur. Makan itu sehari cuma sekali. Si Mas ganteng lagi ya, video berikutnya si Mas ganteng lagi. Ini dia 7 hari 7 malam katanya nggak makan, cuman minum es kopi ya. Makannya cuma sekali sehari. Bagi saya nggak ada yang salah ya dengan video ini. Ini bahkan memperlihatkan si Mas ganteng ini penganut marxisme ya, paham proletarian, di mana orang-orang non borjuis atau orang-orang yang secara ekonomi jauh dari mapan ini sadar diri untuk kemudian bisa melakukan gaya hidup yang sesuai ya. Cuma minum es kopinya, kalau es kopinya di toko-toko, kedai-kedai kopi mahal ya sama aja ya, mahal gitu ya. Satu cupnya mulai dari 25 sampai 50 kan gitu. Tapi kalau es kopinya di warkop atau bikin sendiri, saya kira ini marhain sih, proletar ini. Kiri banget sih Mas ganteng ini, anak kiri kayaknya. Jadi gaya hidupnya hemat gitu ya.
minum es kopi, nggak tidur 7 hari 7 malam, mungkin banyak agenda konsolidasi kan, rapat segala macam gitu. Jadi bagi saya Mas Ganteng ini kiri ya, di kiri penganut Marxis ini. Keren. Dari Daily Es Kopi, Ki Arjuno ya. Oh ya, Ki Arjuno ya namanya kalau nggak salah ya, benar. Oke, lanjut, mantap. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, Mak Lusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Kalau ini ngeri ya. Ini pernah saya bahas dari zaman lama ya. Saya sempat nulis agak rajin di platform namanya kureta.com pada saat itu, platform yang dikelola oleh teman-teman, sebetulnya itu teman-teman Salihara ya, Hutan Kayu ya, teater Hutan Kayu. Kalau dulunya itu ada Freedom Institute, ada Mas Ulil, ada Lutfi Asyokani, banyak lah ya penulis-penulis, bahkan ada Ayu Tami yang nulis gitu, Oki Madasari dan lain-lain. Saya termasuk nulis di situ, dan saya pernah mengkritisi ini. Para pemuka agama, pendakwah yang mendakwahkan agama dalam hal ini Islam ya, itu memvisualisasikan surga dengan berbagai macam kenikmatan birahi ya. Karena ini di sini disebutkan nanti kesibukannya apa? Memecah perawan. Jadi kalau udah dipakai gitu perawan, besoknya perawan lagi, terus aja gitu. Saya cuma mikir, emang di surga masih ada ya birahi gitu. Itu yang pertama ya. Dua, emang gak ada kesibukan lain selain have sex gitu kan. Jadi visualisasi surga itu kok bisa serendah itu gitu. Ini kan nggak jauh, berarti visualisasi surga udah banyak yang ketemu dong di klub-klub Jakarta, di klub-klub besar Jakarta, Jogja, Bandung. Ya kalau urusannya kesibukannya cuma sebatas gini ya, anak-anak Jaksel udah ada di surga duluan gitu kan. Nanti kan ada yang komen, dia itu kan masih haram, kalau nanti kan halal. Bagi saya nggak menarik ya. Ketika surga memang harus kita ujungnya sibuk dengan dunia lendir yang sama, yang seperti pernah terjadi di dunia gitu kan ya. What something different then gitu kan. Terus yang beda apa gitu kan. Saya dulu sempat protes juga bahwa ulama itu harus disertifikasi. Itu bentuk apa ya, dalam diri saya yang dulu itu bentuk pembatasan kreativitas berdakwah ya. Jadi orang harus disertifikasi, terus lembaga sertifikasinya nanti siapa, jangan-jangan udah diatur. Tapi melihat video ini nampaknya sih memang perlu ya. Jadi kasihan teman-teman yang memang belum terekspos atau belum mendapatkan banyak informasi dari agama, kemudian harus menonton video-video kayak gini ya. Nanti orientasi agamanya ya sangat levelnya sangat rendah gitu ya. Jadi ngejar surga cuman buat mantap-mantap kan, miris ya gitu. Sedih lah kalau kayak gini, ini sedih ya. Al-Islamu mujibum bil muslimin ya. Oke, video selanjutnya guys. Kamu belum tahu siapa saya. Saya ini jadi wali itu sudah lama. Dan gelar kewalian saya itu berderet-deret. Gak cuma satu, banyak. Banyak orang yang sudah tahu dan mengakui kewalian saya. Kalau gak percaya tanya sama guru-gurunya anak saya itu. Di sekolah anak saya jadi wali murid, wali siswa. Kalau di pondoknya anak saya, tempat anak saya nyantri, saya jadi wali santri. Waktu saya dulu ngajar di sekolah, saya pernah jadi wali kelas. Dan sekarang, baru kemarin aja, saya diangkat lagi, dinobatkan sebagai wali nikah. Tahu kamu siapa yang ngangkat saya? Kepala KUA. Loh, yang nikah anak saya ya, walinya ya saya lah. Ini asli wali ya guys. Ini keren banget sih. DBQ bla 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 ya, susah baca akun ini. Ini keren. Ini semacam satir ya, kita sebut satir. Ini sindiran keras terhadap fenomena mungkin yang selama ini beredar. Orang gampang sekali ngaku wali gitu, aku keturunan Nabi gampang, tapi mungkin akhlak dan tingkah lakunya itu bertabrakan. Nah ini nampaknya si Bapak wali satu ini mencoba mengkritisi itu dengan cara satir humoris ya. Nah kayak gini nih maksud saya,
bentuk dakwah yang menarik bagi kelompok milenial agar engage ya, termasuk Gen Z, kayak gini. Satir-satir semacam ini kayak stand up comedy, tapi tetap kira-kira bawa esensi yang jelas gitu loh. Bahwa kita jangan mudah percaya orang yang mengklaim dirinya wali, orang yang mengklaim dirinya keturunan nabi. Ini jangan mudah percaya. Ini keren sih. Bisa bentuk dakwah yang lucu, nggak mesti yang ngeledek atau ngebully appearance orang gitu ya, penampilan orang, latar belakang sosial orang. Kayak gini udah sangat keren, parah sih. Bapak top ya, keren. Saya harap lebih banyak. Ini juga nampaknya dia pakai peci, pakai baju muslim gitu. Satir juga ini masuknya ya. Dia mencoba menyindir dengan halus dan humor. Ini keren sih, keren, top. Keren. 2 thumbs up bro. Lanjut. Heboh Habib Nizar di Magelang digerebek jam 3 pagi di kamar istri orang. Habib Nizar digerebek jam 3 pagi dini hari berada di kamar istri orang yang suaminya sedang berlayar. Proses mediasi akhirnya berujung damai. Oke, inilah salah satu ekses ya, ketika orang terlalu mudah percaya pada seseorang, dirinya itu suci, sakral, kemudian apapun yang dilakukannya adalah kehendak Tuhan, misalnya keinginan Tuhan, ya pada akhirnya mantap-mantap juga kan ujungnya gitu. Ini yang udah banyak yang kayak gini ya. Yang saya pernah singgung di video saya sebelumnya itu ada pesantren gitu ya, oknum tentu ya, oknum di sebuah lembaga pendidikan Islam melakukan pencabulan segala macam, tapi sudah kena jerat hukum. Ya bagi saya hati-hatilah ya orang-orang yang mengaku topengnya bawa-bawa agama ini. Ibnu Rushd kan pernah bilang ya, untuk bisa menguasai orang bodoh, bungkuslah segala hal dengan memakai unsur-unsur agama, kan gitu ya. Oke, saya kira itu react-nya teman-teman. Menarik ya video-videonya. Cuman ini juga jadi pelajaran untuk kita semua, termasuk saya, bahwa pertahankan skeptisism ya. Kita ragu dengan segala hal, dengan semua kemapanan tentang kebenaran. Wajar kita mengkritisi gitu ya, dalam rangka untuk memvalidasi benar atau enggak sih informasi itu, benar atau tidak sih orang ini bisa menimbulkan mara bahaya atau tidak gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat kultus, cepat-cepat ngefans gitu ya. Oke, saya kira itu. Makasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.